Artinya pada saat orang mengalami pencerahan atau orang memahami tentang pengetahuan tentang bagaimana dia harus hidup di negara ini, bagaimana harus hidup berbangsa, bagaimana harus hidup bermasyarakat, bagaimana harus hidup berbudaya, itulah yang disebut Sunda Wiwitan, orangnya. Tapi ajarannya, nilai-nilainya sering disebut sebagai ajar pikukuh Sunda. Jadi ajaran pikukuh itu sebuah keyakinan ya. Sunda itu artinya ya matahari. Jadi kalau selama ini orang menganggap itu sebuah kepercayaan, ya salah. Yang paling ajaib itu pada saat nama agama digunakan di negara ini. Jelas-jelas nama agama itu milik bangsa kita. Yang artinya ketika seseorang memahami tentang dirinya sendiri, perilakunya, kegunaan dirinya di dalam kehidupan sehari-hari di muka bumi, itulah agama. Jadi saat seseorang melakukan perilaku yang sopan, santun, berbudi, artinya cara ciri manusianya muncul, berarti dia beragama. Nah, ini semua diajarkan oleh leluhur bangsa kita. Bayangkan pada saat kita tahu tata krama. Istilah tata itu artinya hukum. Krama artinya perilaku. Jadi hukum berperilaku. Makanya ada tata krama. Dari tata krama itu adanya dalam tata salira. Lalu naik tingkat menjadi tata nagara. Naik tingkat menjadi tata buana. Puncaknya adalah tata surya. Nah, di tingkat tata surya ini yang paling luar biasa. Ini yang membuktikan bangsa kita adalah bangsa yang pertama mengenal peradaban. Bangsa yang pertama mampu mengoptimalkan tubuhnya. Jadi manusia paripurna. Makanya bahkan banyak keajaiban pada diri bangsa Indonesia pada zaman dulu. Kita pewarisnya, ilmu pengetahuan dari bangsa Nusantara itu. Ya sayangnya selama ini ya dilecehkan di negerinya sendiri, di tanah kelahirannya sendiri diasingkan. Lalu maaf kalau saya harus bilang bahwa kepercayaan-kepercayaan dari negara lain, dari bangsa-bangsa lain yang dipropaganda begitu hebat, baik melalui agresi militer maupun secara politik ya, penyusupan, apapun namanya, merubah cara berpikir bangsa kita, berubah semuanya. Bukti kerusakan dari datangnya mereka apa? Hilangnya kepercayaan diri bangsa kita karena disebut animisme. Apa yang terjadi? Habis hutan, sungai kotor, semuanya rusak. Karena bangsa kita merasa malu disebut animisme. Malu disebut dinamisme. Padahal emang kenapa kalau animisme? Justru dengan animisme semua dijaga. Hilangnya rasa itu, pengertian yang negatif dari kata animisme, dinamisme, yang dinegatifkan istilah itu, akhirnya rusak cara berpikir kita tentang alam. Dan manusia pada akhirnya menjauhkan diri dari alam. Manusia seolah-olah lebih hebat dari kesemestaan ini. Bohong. Saat ini kita dihidupi oleh kesemestaan. Manusia dihidupi oleh alam. Kita tergantung makanan, kita tergantung minuman, kita tergantung 4 unsur inti kehidupan. Apa hebatnya manusia? Tidak ada. Lalu tiba-tiba manusia ingin memisahkan diri. Wah, ini hebat sekali. Akhirnya timbul satu pertanyaan unik. Sebetulnya selama ini mereka yang mengatakan dirinya beragama, mereka menyembah Tuhan yang menciptakan dia, atau dia menyembah Tuhan yang dia ciptakan? Ada bedanya. Bagi kami tidak pernah memikirkan Tuhan. Saya yakin sekali Tuhan yang memikirkan kita. Hebat amat gitu manusia mikirin dia. Ternyata Tuhan bisa diciptakan, kan ajaib. Enggak, Tuhan tidak diciptakan. Tuhan yang menciptakan kita. Buktinya apa? Kita tidak diberi kekuasaan apapun oleh dia. Dia yang berkuasa atas diri kita. Itu yang disebut manunggal ingkaula lan gusti. Apa kalimat ini jadi bukan kalimat yang hebat? Hebat, dahsyat sekali. Bagaimana kita merasakan diri kita bersatu, menyatu secara utuh, gumilang gumulung dengan yang maha. Siapa? Yang maha saja sudah. Karena bagi ajar pikuku Sunda, dia tidak boleh terciptakan. Cipta itu pikir ya. Dalam bahasa Arabnya fikir. Bahasa kitanya cipta. Dia tidak boleh terciptakan. Segala yang terciptakan terucapkan tentunya. Nah, oleh sebab itu banyak salah kaprah ketika para penganut ajar pikuku Sunda tidak mau mengatakan. Karena apa? Karena mustahil.
Sabab disebut begini, mantena anu pamali dicaritakeun teu beunang ku usik biwir, teu beunang ku motah letah. Artinya segala sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan sudah tidak bisa dikeluarkan lewat lidah lagi, tidak bisa diucapkan lewat mulut lagi.